Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dengan izin Allah kembali kita dapat bermuajahah, bertatap muka di dalam majelis ini melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Nasaihul Ibad dari Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Memasuki al-maqalah al-khamisah wal ishrun, maqalah yang ke-25. Qila al-muqiru bit-taqsir abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsir alamatul qabul. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terjemahannya dikatakan mengaku merasa kekurangan dalam melakukan taat adalah selamanya terpuji, dan mengakui akan kekurangan ataupun kelemahan dalam melakukan taat adalah tanda-tanda diterimanya amal tersebut. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dengan kita semuanya menginginkan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari itu ulama kita mengingatkan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah ada 4 unsur yang perlu kita perhatikan dalam ibadah, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh guru kita, Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakhit. Beliau menjelaskan 4 unsur itu yang perlu kita perhatikan adalah: pertama, sihhatul ibadah, kesahan daripada ibadah. Yang kedua, qabulul ibadah, diterimanya ibadah. Yang ketiga, kasratul ibadah wa dawamu ilal maut, yaitu memperbanyak ibadah dan melanggengkannya hingga kematian menjemput. Yang keempat, hifzul ibadah an riyaiha, memelihara ibadah daripada hilang pahalanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang di dalam kedua ini, yaitu masalah qabulul ibadah, diterimanya ibadah, ada beberapa hal aspek yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama yaitu adalah ilmu. Tanpa ilmu ya, maka ibadah kita bisa menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang beribadah tapi kada berilmu, tidak dengan ilmu dia mengerjakan ibadah itu, maka akan menjadi sia-sia. Sia-sia sebagaimana dalam kitab Zubat dikatakan fakulu man bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang kita kerjakan tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, dia tertolak, tidak akan diterima. Ada orang umpat salat tasbih misalnya, seumuran gak ada suah belajar tasbih. Yuk ya kawannya kita malamnya salat tasbih samaan ya. Wah aku udah tahu, udah suah aja, umpat aja. Yang penting imam rukuk, imam sujud, imam salam. Yang penting umpat aja. Walaupun nanti dia selesai mengikuti gerakan imam, semuanya diikutinya, ya. Tapi dengan dia karena mengikutinya tadi tanpa ilmu, maka ibadah sholat tasbihnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia mengerjakan tanpa ilmu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ilmu adalah suatu kewajiban untuk menyempurnakan ibadah seseorang, termasuk sholat tadi. Maka mengkajinya, mendalaminya, menguasainya, memahaminya, hukumnya menjadi wajib. Jadi ini orang bisa berdosa malahan gara-gara dia sholat tanpa disertai dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu yang perlu juga diperhatikan bagi kita untuk diterimanya ibadah sholat kita atau ibadah-ibadah kita yang lainnya, yaitu adalah muamalah. Baik muamalah kita bersama dengan Allah maupun muamalah kita bersama sesama kita. Muamalah ma'allah artinya apa? Dengan kita ya, agar ibadah-ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah, maka dengan kita wajib bertaubat kepada Allah. Nah, ini pernah kita berikan sebuah ilustrasi. Bagaimana gelas yang kotor diisi dengan banyu bagus apapun juga, kadakan minum. Gelas yang kotor yang tidak dibersihkan sebelumnya, isi banyu teh adalah meminum. Isi banyu kopi, ya, banyu putih, kopior kah, apa aja kada minum. Kalau dengan kita belum bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, maka na'udzubillah, ya, ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bulan Ramadan ini, misalnya puasa Ramadan ini, kita disyariatkan selama sebulan sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, terutama bulan Sya'ban, apa yang perlu kita perbanyak? Memperbanyak taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mudah-mudahan ketika nanti kita masuk di bulan Ramadan dan sekarang kita sudah berada di dalamnya, amal ibadah apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kita bisa lihat ya, di dalam ibadah sholat, kita bisa kiaskan ke situ. La sholata bi ghairi tuhur, tidak ada sholat bagi orang yang tidak bertaharah sebelumnya. Kita sholat tapi kada bertaharah, walaupun dengan kita khusyuk bahasa kita, tenang membacanya, tapi tidak akan diterima tanpa melalui proses taharah sebelumnya. Maka ulama mengatakan la sholata ya, bighairi, la salata bighairi, dalam hadis la salata bighairi tuhur, tidak ada salat tanpa proses taharah. Kemudian selanjutnya muamalah itu dengan Allah. Muamalah ma'annasnya juga dengan kita, ada sesuatu hal yang bisa membuatkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah ya, yaitu dalam bentuk muamalah sesama manusia, di antaranya bermusuhan, berkelahian, kadang mau berteguran. Walaupun malamnya itu malam mustajabu doa, kita berdoa lah. Misalnya malam nisfu Sa'ban tadi,
malam 1 Rajab yang lalu, setiap malam Jumat, bahkan malam Lailatul Qadar sekalipun kaina, dengan kita ada yang bermunajat, berdoa, tetapi sedang bermusuhan, berkelahian, kadang mau bermaafan, maka fal'iyazubillah, jangankan diterima, didengarkin, bahasa kita doanya kada, didengarkin kada, na'udzubillah. Nah itu muamalah ma'an nasnya. Maka itu kan kita sebelum masuk bulan Ramadan bermaafan ke sana kemari. Nah, kosong-kosong lah ya, kecuali hutang. Nah, hutang ada mau kosong-kosong, harus dibayar. Termasuk yang menyebabkan tidak diterima di dalam masalah muamalah adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bagaimana tidak dijelaskan kayak apa hendak diterima amal ibadahnya sedangkan inya sedang dimurkai oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika orang tua ridho, aman. Ketika orang tuanya murka kepadanya, fal'iyazubillah, dan dia hak untuk dimurkai, maka Allah pun murka kepadanya. Kalau Allah sudah murka kepadanya, kayak apa hendak diterima amalnya? Nah ini yang kedua dalam bentuk muamalah. Yang ketiga yaitu adalah makan dan minumannya min halalin. Ini termasuk juga yang berpengaruh untuk diterima kadanya suatu amal ibadah. Kayak apapun syaratnya bahasa kita sholat malam ditambah setelah tarawih 23 boleh tambah pulang dengan witirnya tadi, tambah lagi sholat tarawihnya, kan boleh aja. Nah, asalkan jangan 2 witir, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. 20 merasa kurang, 4 sudah witir, boleh salat tarawih lagi, boleh aja. Kayak sembahyang orang di Tarim itu, Yaman, belum pernah menonton, kali suapang ke Yaman, tapi nonton di televisi, selesai masih ke sini, sana lagi sembahyang orang, sampai sahur, salat tarawih berulang-ulang. Di daerah kita kadang-kadang ada gin kukulera menonton akan menyelesaikan, apalagi menambah. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tetapi temakan yang haram, wal'iyazubillah. Temakan yang haram tuh modelnya macam mana? Misalnya nih hendak berbuka puasa nih, tulah ke pasar, pas kebujuran kurma habis di rumah, nukar kurma yang berkiloan. Nukar 1/2 kilo, ketika yang penjual sedang menimbang, tangannya iseng menjuhut, sebut ji. Sebutir ada yang kurma, nah aja masukkan ke muntong. Tadi ingat puasa. Ataupun sebelum Ramadan misalnya. Nah sama lah, tambah parah lagi itu. Makannya. Pas dimakan tadi, jelas yang dimakan tuh kan kada ada redonya nih. Penjual kada tahu. Apalagi membuat ke kantong, sebiji pas anda makan, hiilah aku puasa ya, masukannya ke kantong, sampai ke rumah pas azan, pas bunyi sirene, nah ya, oh iya ada tadi kurma ya, Allahumma lakasumtu wabika amantu misalnya, atau Bismillah makan. Ketika makan ini halal lah, kada halal. Sebiji ini temakan, fal'iyazubillah. Ya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, lam yaqbalilai salatul abd madama fi jawfi bi syai' min haram. Allah tidak akan menerima salatnya seorang hamba ketika di tenggorokannya atau di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Geger sebiji itu salatnya kada diterima. Dalam hadis yang lain 40 hari 40 malam kalau inya kada meminta ridha kepada yang berjual tadi, ibadahnya apapun kada diterima. Kesiannya sebulanan puasa Ramadan kada ada yang diterima gagal sebiji kurma. Maka na'udzubillah temakan yang haram. Nah, termasuk zatiyahnya ya, yang haram. Temakan baik secara hissi maupun secara maknawi.
Yang maknawi mungkin cara mendapatkannya tadi, hissi yang zatiyahnya, materi bendanya, temakan yang haram. Maka na'udzubillah, ini juga menjadi penghalang untuk diterimanya amal ibadah. Yang keempat, yaitu adalah hudurul qalbi wal ikhlas. Hadirnya hati dan ikhlas. Masalah ikhlas ini sudah pernah kita sampaikan. Man amila arba'atan biduni arba'atin lam yantafi' bi amalih. Orang yang mengerjakan 4 amalan kada dibarengi 4 amalan yang lainnya, sia-sia amalan yang 4 itu. Salah satunya yaitu adalah al-a'malu bidunil ikhlas. Beramal tapi kada ikhlas. Tanda kada ikhlas itu banyak. Riya, ujub, termasuk sum'ah, takabur, kawan-kawannya itu. Itu berartinya kada ikhlas. Kalau kada ikhlas jelas kada diterima, karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, sudah berapa? 4 sudah. Nah, yang kelima yaitu adalah mengaku kurang. Nah, ini yang kita bahas ini. Merasa ada kurangnya. Tadi kita sholat asar berjamaah. Yakinkah kita beradaan sempurna sudah sholat kita? Yang pantas untuk diterima, kita mengajukan proposal, Pak. Mengajukan proposal. Tertinggal 1 fotokopi KTP. Terima orang lah, kada mau orang. Ya kurang nih bahannya 1 nih. Tapi kebujuran yang mengurusakan tadi, ini patuh hawan kita. Kita sudah berteleponan, kamu ada kekurangannya kayaknya tutupikanlah. Misalnya, nah, tolong tutupiakan. Pasinya diisi di HP-nya itu ada fotokopi KTP kita, tinggal di print outnya selesai. Aja ada kekurangannya, tapi dah kututupi sudah cukup lengkap selesai. Nah, bagaimana dengan ibadah kita, sholat kita? Siapa dengan yang kita yakin mulai dari takbiratul ihram hingga salam tadi, bahkan ketika kita wudhu tadi sempurna adanya, sehingga ibadah kita tadi berhak untuk makbul, berhak untuk diterima oleh Allah. Sawat di situ ada kekurangan, kita kada suah minta disempurnakan, apalagi kada suah minta makbul, kada suah minta kepada Allah supaya dikabulkan. Majukan proposalnya, mbak terserahlah diterima kah kada terserah situ imannya aku majukan. Nah, ini kada bujur-bujurnya kan ya. Majukan proposal terserah bapak lah mau terima tidak terserah aja jadinya. Ini berarti kada berniat diurusakan orang diterima. Maka tentu dengan kita hubungi lagi, tolonglah usahakanlah Pak, terima ya proposal saya Pak ya, tolong Pak terima proposal saya. Rancak sering kita meminta, insya Allah dipikirkan orang tak? Dipikirkan orang, kadang-kadang dipikirkan orang, menumpuk lah. Maka itu dengan kita Rabbana taqabbal minna, kita selalu minta kepada Allah supaya dikabulkan amal kita tadi. Nah, penjelasan di dalam makalah ini ya, al-muqiru bit taqsir abadan mahmud ay bil ajzi 'anit ta'ah. Orang yang mengaku selalu merasa inya lemah di dalam melakukan taat, itu kan tandanya tawadu, rendah hati. Itu namanya orang rendah hati. Orang rendah hati ini dicintai Allah, disayangi oleh Allah. Amun sudah sayang, kurang tuh kada lagi kelihatan. Samalah kita dahulu ketika hendak kawin, ada bebini ya, yang kita nikahi ini kada mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya. Ini kadang mungkin kayak bidadari, kada ada kekurangannya. Ada yang bungas benar. Nah, muha ada lihat bungas, tapi angkat betisnya banyak itu cap-capnya, bukunat-kunat. Tapi yang penting aku kada betisnya, muhanya yang pentingnya nang dilihat orang gin muhanya. Nah, tertutupi kekurangan tadi. Kalau kenapa sudah terlanjur udah sayang tuh kekurangan tuh kada ada lagi.
Dimaafkan Tuhan. Apalagi ini dia yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha memaafkan. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi coba sombong. Coba sombong. Kita ada melihat bebini nih, bapak-bapak. Nih yang bapak-bapak, banyaknya ibu-ibu, tahu ada di belakang. Ada bebini bunga sugih. Coba. Pandai mengaji belagu tuh Masya Allah. Tapi sombong. Beparaklah. Tahan kadanya. Jejaknya narai kena aja. Nah. Paling jejaknya aja. Orangnya angkuh kayak itu. Sombong. Merasa harap. Ya, tunjuknya di muha ya. Amun kawin, amun bebini yang kayak itu tunjuknya di muha kena aja. Nah. Karena orang sombong. Nggak ada yang senang dengan orang sombong. Allah subhanahu wa ta'ala benci bahkan dengan orang sombong. Ya. Bahkan Allah bukan hanya memasukkan ke neraka orang yang sombong itu, ditawaksidin, dilemparkan ke dalam api neraka. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadzabtuhu finnar. Kebesaran itu adalah selendangku, keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencopotnya dariku dengan sengaja, kulemparkan ia ke dalam neraka. Nah, sarik benar Allah. Itu bagi orang yang sombong. Nah, orang yang merasa kurang, al-muqiri bitaksir abadan mahmud. Maka orang yang merasa kurang dengan taatnya, merasa kurang pasti semangatnya menambahi. Coba orang yang kadang merasa kurang, selesai sholat misalnya zuhur, kadang lagi itu sholat keba'diyahnya, qobliyah kada, ya aku nang zuhur itu cukup aja sudah ya. Nah coba, merasa cukup, beda kan merasa kurang, apalagi merasa lebih, merasa cukup kan kada boleh, apalagi merasa lebih. Maka itu kita tambah dengan qobliyah, dengan ba'diyah. Apalagi sholat isya misalnya. Selesai sholat isya, kada mau lagi nya sholat ba'diyah. Kain aja ya taraweh 20 lagi ya. Nya kada tahu. Sholat sunat ba'diyah itu rawatib, ratibah. Ada urutannya, ada ikatannya, muqayyadahnya. Sholat muqayyadah itu lebih utama daripada sholat sunat yang ratibah atau rawatib ini lebih utama daripada 20 rakaat tarawih. Ini ada jemaah misalnya dengan kita yang kada tahu, ketika di rumah misalnya kada sawat ke masjid salat isya, dah salat isya di rumah langsung ke masjid. Kenapa? Sudah as-salatu jamiah, dah orang salat jamiah aja, kada jadi salat ba'da isya, langsung mengejar salat tarawih, tinggalkannya qabliyah ba'diyah isya tadi. 20 tahannya, nang 2 rakaat kada tahan, pada nang 2 ini lebih utama dibandingkan nang 20. Nah, dibandingkan nang 20. Itu mungkin karena kejahilannya. Bapak dan ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka orang yang merasa kurang itu pasti rancak bertambah. Cobalah kita makan. Napa aja nambah kah? Kurang gengai. Ya kan nambah, amun kurang. Coba sudah kenyang, kan bakalan nambah. Orang yang merasa sudah banyak ilmu kadang maunya tempat pengajian, nang ada aja banyak sudah aja, apa pulang nuntut lagi. Nah, ini salah. Padahal menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Selalu merasa kurang, maka itu etika, adab, salah satu adab thalibul ilmi. Adab penuntut ilmu, setiap hadir di dalam sebuah majlis, apa yang harus ditanamkan di dalam hatinya? Kosongkan dirinya dari berisi, merasa berisi. Kosongkan diri dari bahasa merasa berisi. Namun sudah merasa berisi, datang ke majlis ilmu, Ustadz penceramahnya, dah ya, kada sampai belum Ustadz. Wah coba, sampai kada sampai. Apalah kajian nang kayak itu, ini sathiyah nih, ini dasar nih, lain mutawasithah aja belum, apalagi ula. Wah, nah coba
nya panoh, maka amun diisi tumpah terus. Itu namanya kada tolibul ilmi, maka langkahnya kada dihitung fisabilillah, kada dihitung, ini kada tolibul ilmi. Fal'iyazubillah, kosongkan, amunnya kosong, banyak isinya kayaknya bacangan penuh. Itulah al-muqiru bit taksir abadan mahmud. Orang yang selalu merasa punya kekurangan, selamanya dia akan terpuji. Selamanya akan terpuji. Bahkan dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu amalan yang insya Allah dengan kita di masjid ini termasuk salah satu masjid yang ulun tahu nih di Tembilahan yang mengamalkannya, yaitu apa? I'tiraf, mengaku kurang. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi, ya kan? Fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ya, kalau setiap selesai sholat Jumat 7 Fatihah, 7 Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. Hanya paling tidak itu yang kita baca lagi mbahnya kan. Nah, itu apa jaminannya dari Allah? Ujar guru sakumpul nang maamalkan ini, ya, itu dijamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang menjamin Allah, amun kita kada kawa menjamin. Itu amalan yang kita. Kenapa i'tiraf di situ? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Mun kami di Gontor belagu, ada nyanyi, dilagukan, disyairkan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Belagu itu besyair setiap mau sholat 5 waktu itu, setiap. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku nih kada cocok amun dijadikan sebagai ahli surga tuh kada pantas belum. Amun bersandar kepada amal kada ada yang pantas untuk menjadi ahli surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Namun ya, amun dimasukkan ke dalam neraka, nah itu ulang kada tahan. Ahli surga kada pantas, tapi dimasukkan ke dalam neraka, ampun kada tahan. Ngaku ngarannya tuh ngaku, mati i'tiraf, mengakui kekurangan, maka itu minta pahabli taubatan, anugerahkan kepadaku taubat, ampuni dosa-dosaku, karena sesungguhnya engkaulah maha pengampun atas segala macam dosa, besar kecil sekalipun, kecil besar sekalipun. Nah, itu orang mengaku tuh, ya, ada orang ketangkap basah melakukan kejahatan lalu mengaku kurang hukuman. Cobanya kada mengaku, ternyata inya bujur bersalah, tambah ganal tuh. Iya kan, bawa ke kantor polisi, ada orang maling misalnya, lalu langsung inya mengaku, saya khilaf pak, mohon maaf, kenapa anak saya kelaparan sebagainya. Kada dipukuli orang, yang ada kasihan orang, yang ada orang kasihan. Tapi coba inya kada mengaku, sudah mengambil kada mengaku pulang, nuduh orang pulang. Na'udzubillah, itu mun sudah ketahuan orang bujuk, pupuhi orang, pukuli orang, na'udzubillah. Ngaku kau, ngaku jawang, wah ayo dihantam orang. Maka itu i'tiraf itu mahmud, abadan mahmud, selalu terpuji. Maka dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ketika di Arafah. Nah, Arafah di antara kenapa Arafah itu disebut dengan Arafah, di dalam kitab, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Mutawali Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, ulama Mesir,
Semoga Allah merahmati beliau ya. Sudah meninggal beliau ini ketika ulun masih kuliah di Mesir ya. Jadi beliau ini penulis kitab tafsir yang terkenal namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Ya, Tafsir Asy-Sya'rawi. Di dalam masalah mengakui tadi, i'tiraf tadi, dengan kita ya diingatkan terhadap masalah pengakuan ya, bila ada kekurangan, ada kesalahan di dalam hal-hal yang pernah kita lakukan, maka kita akan dimuliakan baik oleh sesama termasuk juga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu-ibu, bapak kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baru kemudian wal iqraru bit taqsir alamatul qabul li'annahu isyaratun ila adamil ujub wal kibra. Jadi ya, mengakui kelemahan atas segala amal ibadah yang dilakukan di dalam taat itu sebagai tanda diterimanya amal tersebut. Kenapa? Li'annau isyarah ila adamil ujub. Itu sebagai isyarat tanda bahwasanya inya kada ujub. Inya kada ujub. Ya. Dan terhindar daripada al-kibr, sombong. Ini merasa kurang. Itu jelas berarti kalau Allah sempurna, ya Allah maha sempurna, dengan kita pasti ada kekurangannya. Kan mengakui kekurangan berarti adalah ujubnya di situ. Kada merasa harap. Menghilangkan ujub itu adalah memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk menghilangkan ujub itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini bapak ibu yang berbahagia, amun di dalam ibadah rasanya untuk riya itu mungkin terhindar kita. Amal riya itu mungkin kawat terhindar. Contohnya orang puasa ini adalah yang riya. Kada mungkin aku puasa gengai, kada bahaya tahu ya belum obat deh. Lalu hebatlah amun bulan puasa ini orang puasa. Wajar, memang seharusnya Pak. Kada perlu diujub-ujubkan di situ. Nah, sum'ah mengisahkan tentang kebaikannya, mungkin kada juga aku tadi malam jasar tarawih 20 aja. Nah, mengisahkan kisahnya tadi malam. Sum'ah ngarannya kan? Nah, itu apakah juga penting? Khasanya kada tahu oh memang 20 biasa dah 20 yang ada takutannya apa? Sum'ah. Nah ini sum'ah, merasa sudah baik dengan ibadahnya, sudah benar dengan ibadahnya. Nah itu yang takutannya, itulah ujub. Maka dengan kita mengikisnya itu adalah al-iqrar bit-taqsir, mengakui ya, mengungkapkan, menyatakan akan kekurangan diri itu. Maka itu ya sebagai tanda diterimanya amal. Kenapa? Inya terhindar daripada ujub. Isyarah ila adamil ujub. Apalagi kiber, apalagi sombong. Maka dengan kita bapak dan ibu yang berbahagia, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di dalam sholat sunat witir, ini ada di sini lembarannya. Jadi ulun ada ceramah di salah satu masjid. Jadi jemaah situ aku satainya mendengar doa Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana itu pas Ramadan narai ya. Biasanya kada ada imam baca itu, ulun kada tahu ini sidin nambah kisah di salah satu masjid. Jadi supaya diterima amal tuh bolehlah kayak Pak ulun kali bisa aja yang Rabbana taqabbal, Rabbi taqabbal ya. Inya ingin kemufrad. Di sini kan Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbi taqabbal salati, ya, bisa lah kayak itu wasiyami. Nya nyebut kayak itu
Karena untuk surang jaulun, kenapa pulang hendak mufrad, hendak surangan bagusnya berjamaah. Mengkala kawa doa apapun juga doanya bagus doa jamak. Jangan rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mai pan hendak surang aja. Jaulun amun masuk surga surangan tuh kada nyaman. Buktinya Pak Nabi Adam tuh sudah dalam surga surangan minta ditambahi bekawan. Nabi Adam minta bekawan. Nah, kan Allah Maha tahu hati yang ada pada dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Surangan lawasnya dalam surga surangan kada nyaman. Nah, maka jangan minta masuk surga surangan. Rabbana zolamna anfusana, kan dicontohkan di situ. Sama apalagi imam sudah jadi imam, Rabbighfirli wali udah mata lalunya imam berdosa, imam baca doa surangan tuh Rabbighfirli wali walidayya. Oh mamnya mama kami juga mama ya makmum. Nah, maka ya dengan kita Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa qira'atana. Boleh ditambahi kalau wa tammim. Nah di sini tammim taksirana. Tammim artinya Pak, sempurnakanlah ya Allah kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah yang kami lakukan. Ada hal yang ulun menurut pemikiran ulun, analisa bahasanya. Salah satu keutamaan salat sunat witir itu kita gawi, kan kalau kita sudah salat sunat malam, dalam satu hadis Nabi menganjurkan tutuplah salat malam kalian dengan witir. Tapi menurut ulama yang ulun suah baca, bukan berarti sholat sunat witir penutup sholat malam. Ya. Kalau seandainya itu menjadi penutup sholat malam, sahabat Nabi Abu Hurairah menjadikan sholat sunat witir amalan ya setiap selesai sholat ba'diyah isya. Berarti kada suah tahajud lah sidin. Kada mungkin rasanya kada suah sholat tahajud. Iya kan? Nah, memang ada hadis lagi, la witrani fi lailatin wahidah. Yang penting tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang ulun ingin sampaikan hikmahnya ini, wallahu alam bisawab. Namun kaji hikmah itu kan boleh-boleh aja. Al hikmatu dalatul mu'min faman wajadaha fahuwa ahaqun biha. Dalam masalah hikmah, kita melihat sesuatu itu kan kadang pandangan hikmahnya kita kada sama. Ada yang mengambil ini hikmahnya kayak ini memandang hikmahnya kayak ini. Kan tergantung orang memandang hikmah. Itu macam-macam, yang penting hikmah itu mendatangkan kebaikan. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan kita kan sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat-sholat sunnah yang ada di antaranya. Lalu pas malam harinya kita tutup terakhir misalnya nih dengan sholat witir. Nah doa yang terakhir kita baca ini artinya apa? Artinya apa? Ya Allah, kalau seandainya tadi mulai dari sholat subuh ulun, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan apapun ibadah-ibadah yang ulun lakukan, mulai dari bangun goreng tadi sampai nang wayah ini ada nang kada sempurna, sempurnakan ya Allah. Terima semuanya ya Allah, dan amun ada kurang-kurangnya tolong ya Allah sempurnakan, tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nah amun inya kurang-kurang tutupi. Kita jadi guru ya, guru nih mengajar, ada anak murid kita kan ujian misalnya ulangan, inya mau jawab soal, ada tersalah sedikit kita baiki kan. Misalnya majrur ada harfu kasrah, harusnya majrur berarti kasrah di situ, tetapi mungkin ini terdomah dan ini kada terlalu bermasalah. Misalnya kita maafkan aja di sholat dibujurkan, ya kan? Nah membujurkan kita baiki, kita habangi ini salah, ini harusnya kasrah, kenapa domah nih, domah salah dikasrahkan. Nah namanya menutupi kekurangan, tamim taksirana, bujurai jadinya. Nah di ponten bujur.
Amun dilihat salah, tapi karena itu tadi disempurnakan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan. Maka posisinya doa tadi di dalam witir. Nah, mungkin itu salah satu hikmahnya sehingga amal ibadah yang kita lakukan mulai dari bangun guring tadi sampai kita tutup dengan witir di malam itu, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kekurangannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wal iqraru bit taqsir alamatul qabul. Ya, bahwa pengakuan akan adanya kekurangan-kekurangan di dalam melakukan taat, ya, tanda-tanda diterimanya amal tersebut. Karena dengan demikian dia telah menunjukkan di dalam hatinya tidak ada ujub dan tidak ada takabur di dalam hatinya, tidak ada haula dan kuwata di dalam amal. Maka itu hikmahnya kenapa setiap melakukan amal tuh jangan kada ingat mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan mengucapkan Bismillah itu adalah menghilangkan haula dan kuwata dari diri kita. Membaca Bismillah itu kan dengan Bismillah, bukan dengan daya upayaku, tetapi dengan Bismillah, dengan daya upayanya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, bukan dengan daya upayanya aku nih, tapi dengan daya upayanya Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau maka itu orang yang melakukan amal-amal kebaikan lalu kada baca Bismillah, keberkahannya terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang baik yang kada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ya keberkahannya terputus. Ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, selesai al-maqalah al-khamisah wal ishrun. Lanjutkah cukup nih? Sampai jam berapa ulun kada tahu nih? Sampai azan maghrib kah? Bapak dan Ibu yang berbahagia, satu lagi lah. Al-maqalah as-sadisah wal ishrun. Qila kufranun ni'mah lu'mun wa suhbatul ahmaqi su'mun. Syu'mun. Yang artinya qila dikatakan kufur nikmat adalah tercela dan berteman dengan orang bodoh adalah keburukan atau bahasa lainnya kesialan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kufrun ni'mah lu'mun ay adamu syukri ni'mah dalilun ala dana'atin nafsi. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat itu sebuah pertanda ya bahwasanya nafsunya sangat rendah. Orang yang kada bersyukur. Dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia mungkin merasa kita ini berataan ahli syukur. Namun dihitung-hitung, aku ini kada suka bersyukur, insyaallah bersyukur terus ya. Bahkan kadang-kadang orang menyangka ketika dapat nikmat besar lalu menyelamat sudah bersyukur, kami syukuran sudah aja. Beranggap itu sudah, itulah syukur. Padahal hakikat syukur itu yang bagaimana? Ya. Hakikat syukur itu adalah menggunakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya kepada untuk apa ia diciptakan. Artinya apa ya? Yang disebut dengan hakikat syukur itu adalah ya, tasrifu ma an'amallahu alaihi illa lima khuliqalah. Setiap yang Allah karuniakan orientasinya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu syukur. Amun pacangan dengan kita, anak kita lulus tes misalnya nih di sebuah
perguruan tinggi, misalnya kedokteran, lulus inya, lalu kita kan senang, happy, bahagia, lalu bersyukur bahasanya, lalu dengan kita menyelamat, mengundang orang, mengundang tadi ya belum tentu berarti bersyukur, bisa jadi niatnya lain ya, untuk memperlihatkan kesugihannya. Nah, makanya nyambat pulang ya. Nah, silahkan Bapak Ibu menempati tempat duduk, mohon maaf lah ya, rumahnya halus, maklumlah gubuk, padahal ganal nyambat gubuk. Ini tahu waduh kah sombong kah? Hati-hati itu. Nah, bisa jadi situ adalah ada kesombongan, supaya makanya ada pula yang nyambat ya, bah tapi memang rumah bapak ini harap, tapi kalah lah orang rumahnya Pak Haji Jainal misalnya. Nah, langsung bah terlalu nyambat di pulang. Nah, tekan hati, ketahuan di situ ada sombongnya. Tadi makam gubuk aja disambut orang kalah dengan Pak Haji anu sarek kada terima. Nah, nauzubillah. Maka hakikat syukur itu bukan itu. Termasuk kita dianggap yang kada bersyukur, termasuk nih yang kufur nikmat, dan itu lu'mun ya. Yang bagaimana dengan kita masih nauzubillah melihat rumah orang harap daripada nget surang nyambat, masya Allah ya nyamannya Pak Haji ini rumah leh ya, dalam hatinya kada kayak rumahku ya. Nah, itu kufur nikmat dah. Itu tanda belum menjadi orang yang bujur-bujur bersyukur dah. Kenapa? Inya sudah menafikan yang ada yang pada dirinya, menghendaki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, menghendaki nikmat yang Allah berikan kepada orang lain untuk diberikan kepadanya, itu sudah menandakan inya belum benar-benar bersyukur. Bisi kawan mantap lah ya, bini bungas ya, bini kau di rumah bermuara ya. Nah, kan kufur tuh nikmat sampai nyambet bininya bermuara. Coba bini kawan dipujinya, bini seorang dihinanya, menghina nikmat. Kalau itu nikmat, untung bisi bini ada kawan aja belum kawin-kawin. Yang tersinggung nang di hadapan lah ya. Ini belum lah air lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka yang kufur nikmat ini dikatakan tercela ya, karena adalah dengan tidak adanya syukur nikmat menunjukkan rendahnya nafsunya tadi. Memang amun nafsu ini apa nang dihandakinya tuh pang ya. Pokoknya menghendaki ini, menghendaki itu dan sebagainya. Maka itu orang yang pintar itu jangan Nabi, yang paling hebat itu bukan yang S1, S2, S3 yang profesor, tetapi orang yang dapat menghinakan nafsunya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menghinakan nafsunya. Atau bahasa lainnya yang dapat memanage nafsunya. Jangan akalnya yang diatur nafsu. Buktinya banyak, wah ini orang yang sudah strata akademiknya profesor ya, tapi kayak orang bungol. Iya, kayak orang bodoh. Iya. Hukum diubah-ubahnya. Kenapa? Nafsu. Karena nafsu. Hubud dunia itu yang sudah dibahas di makalah yang sebelumnya. Maka itu Nabi mengingatkan, aslu jami'ul khotoya hubud dunya. Sumber segala kesalahan itu adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Itu setiap kesalahan itu penyebabnya. Itu kan makalah ke-24 yang sudah kita bahas. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka orang yang mulia, orang yang cerdas itu orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, dan setiap amal-amal yang dilakukannya orientasinya adalah untuk kehidupan setelah kematiannya.
bukan kehidupan di dunia ini. Orang beramal untuk kepentingan dunia itu jahil, kada cerdas. Kenapa kada cerdas? Pacangan ditinggalkan. Logikanya kayak ini. Ada dengan orang. Nah, ini pacangan melewati jembatan. Melalui jembatan. Pacangan melewati jembatan. Di jembatan itu ditulis setiap barang yang dibawa ditinggalkan. Tidak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian yang dipakai. Lalu berhemat sebelum ke jembatan itu bebawaan, banyak bebawaan. Maka jauh berjauh bebawaan. Taruhlah bebawaannya dari jembatan dari sini menuju ke sungai luar sana jembatan tuh. Nah, dia membawa banyak bebawaan. Bawaan. Padahal tahu pacangan kaina di jembatan sebelum menyeberang ditinggalkan. Menyeberang kaina kada bebawaan, tetapi membawa. Itu kayak pintar kah bungol kah? Kalau orang cerdas kada maunya melepahi kayak itu. Itulah orang yang doanya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kami kebaikan, tapi sebatas dunia aja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka kada ada 1% pun bagiannya kaina di akhirat. Di seberang habis kada ada bebawaan apa-apa. Panitia ada mengumumkan. Nah, kecuali ya, barang siapa yang menitip kepada panitia, khusus panitianya ini, inya kaina membawakan lolos sampai di seberang, kaina mah ambilnya di seberang, titipakan tapinya. Barang-barang tadi titipakan ke siapa saja, yaitu adalah fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, titipakan bubuhannya ini, ya. Anak yatim titipakan, kepada panitia masjid titipakan, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah, titipakan ke pengurus masjid, wakaf ke masjid, wakaf untuk jalan dan lain sebagainya. Itu tempat menitipnya. Kaina mah ambilnya di seberang jembatan. Itu namanya orang pintar. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tapi orang yang mengumpulkan tadi gasan kepentingan dunia aja sampai itu meninggal adalah bebawaan. Kan ada bebawaan. Yang ada apa? Kada kawalah yang biasa pakai baju jas, hendak baju jas pulang meninggal. Kada muslim tuh yang bejas meninggal di kubur tuh. Yang kadingat lah HP Samsung yang hanyar tuh masuk akan juga meninggal, nyaman berarti teleponan ya. Kawalah. Kada ada kisah lagi yang ada bungkar orang mencoba bawa. Nauzubillah. Nah, maka itu al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal. Wal ajizu, orang yang lemah itu, lemah akalnya itu adalah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya dan terlalu banyak berangan-angan kepada Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dengan kita diingatkan di dalam makalah yang ke-26 ini, hati-hati terhadap nikmat. Ini sibuk mengumpulkan harta. Tahu harta itu ujian. Tapi setiap ujian itu kan harus dilalui. Ujian itu dilalui. Amun inya kawa menjawab semuanya, selamat. Amun kada kawa menjawab, alamat. Nah, bisa kada lulus, aman kada lulus, timbai orang. Nauzubillah. Sibuk hendak diisi harta banyak. Tapi ditakuni hendaklah dipitnah aja. Bah, aku kada hendak dipitnah. Mencari fitnah maka amtaros. Maka jelas dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah ujian. Dalam surah At-Takasur Allah sudah mengingatkan alhaakumut takasur.
telah membuat kalian binasa. Siapa pelakunya? Alhaakum. Siapa pelakunya? At-takasur. Berbanyak-banyakan itu yang pelakunya, yang menyebabkan kita menjadi binasa. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Maka diingatkan, kalla ya Allah, jangan kayak itu. Nang ujung ayatnya diingatkan oleh Allah, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian pada hari itu benar-benar akan ditanya oleh Allah atas setiap kenikmatan yang kalian dapatkan. Apapun nikmat yang kita dapatkan bentuknya, ya apalagi dari sisi mal. Dari sisi mal itu dua pertanyaan yang bakal ditakun akan kepada kita. Nikmat umur satu cuman pertanyaan. Nikmat ilmu satu pertanyaan. Nikmat fisik badan kita ini satu pertanyaan. Nikmat harta dua pertanyaan. La tazulu qadama adama yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan melangkah kaki anak manusia pada kiamat kecuali nanti ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua, an malihi kaifaktasabah wa aina anfaqah, bagaimana mendapatkannya, kemana menginfakkannya. Dua, tadi satu narai. An jasadihi kaifa ablah, satu tentang jasadnya, bagaimana menggunakan tubuh. An ilmihi kaifa amilabi, tentang ilmunya, bagaimana ini mengamalkannya, satu. Tapi kalau dalam masalah harta, dua. Pertama, kaifa mendapat akannya, yang kedua, kemana ini menginfakkannya. Maka dengan kita kadang-kadang ada yang memandang bahwasanya menukarkan mainan anak itu kada ibadah itu. Jadi hari raya kenalah dengan kita ada yang nukarkan anak kita mainan, ibadah tuh, sedekah. Tapi janganlah anak bebini pistol-pistolan ditukarkan. Hanya untuk latihan jihad ya anak kita nang bebini. Yang cocok lah, sebagaimana Sayyidah Aisyah itu dibiarkan Nabi bermain dengan bonekanya, disenangkan anak. Kenapa apa itu? Ini mah habisi duit ya, kada jawab. No, makan tuh pistol loh. Coba makan pistol yang menak kita. Nah, tukarkan mainan, inya himong, inya senang. Senangnya itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Nah, dapat disayangi kita, malaikat menyayangi kita. Allah tentulah akan menyayangi orang yang penyayang. Bahkan Allah arhamur rahimin, penyayang dari segala orang yang memiliki sifat sayang. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka setiap nikmat yang kita dapat, coba mulai wayah ini dengan kita usikum wa iyaya nasi, pikirkan tanggung jawabnya di hari kiamat. Ulun jujur aja Bapak Ibu minta ampun, minta ridho ulun. Ulun sampai wayah ini gugup, kenapa? Beisi baju selamarian lebih. 2 lemari baju lebih ulun beisi. Nah, kayak apa mempertanggungjawabkan hampir setiap tahun orang bari baju. Amun orang mungkin diberi baju himong lah, senang dapat ulun pikiran. Datang Bang Ustadz katanya ngasih baju, ya Allah dia bertambah pulang tanggung jawab di akhirat jalan deh. Jadi pikiran kayak apa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Kadang-kadang kada terpakai, setahun kada dipakai. Ayo, kayak apa hukumnya kita? Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jamaah nyambatnya. Mungkin itu Ustaz bagikan kami aja. Kada usah kami yang bertanggung jawabkannya Ustaz ya. Kami nah, ayo kami bertanggung jawabkan. Maka itu sebagian sudah ulun bagiakan. Ada lagi sebagian lain mun hendak ke rumah. Insyaallah ulun bari. Asal jangan sama sigitan ini kada cukup pulang kan memberi kada adil pulang. Nyapa aja usah baju usahnya membagikan anu aja baju ya, sembakonya baju. Kenapa? Pertanggungjawaban. Amun kita meninggal kaina itu ahli waris kita paham. Amun kada paham,
Nah aja sedekahkannya baju kita atas ngaran kita mengalir pahala kepada kita. Amun kada busi bini kita kawin lagi bini kita lama kai lakinya. Nah, terpakainya kasihannya kita. Cincin kita tuh yang maka cincin-cincin batu harat-harat pulang itu yang disimpan, lakinya yang makai lagi kita kada kau sari kita di hari dalam kuboto. Datang roh kita, mah jadi pakainya aja. Ngutku ya. Sudah masa ininya iddahnya lewat sudah kawinnya maka ndak ancap pulang bini kawin. Nauzubillah. Jangan amun kita sayang itu caranya kayak Pak, sedekahkan, infakkan. Maka setiap yang kita infakkan itulah hakikatnya enggat kita yang punya kita. Maka itu jangan terlalu memalar. Ini ya Allah duit banyak memalar, baju tahan yang japok-japok dipakainya. Nah, menyayangi duit itu diinfakkan, dan infak itu ada yang bernilai pahalanya level rendah, ada yang tertinggi, ada yang sampai tingkat 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau ingin dengan kita cari yang mana antaranya itu yang lipat pahalanya lebih tinggi. Kita amun jual rumah ada 2 orang nih, 3 orang. Ya, kita menawar misalnya berapa harganya. Yang satu menawar harganya 100 juta, yang kedua menawar 200 juta, yang menawar seikong 1 miliar. Kemana kita menjual? Yang kemana kita menjual? Tentu yang ke 1 miliar. Samalah dengan kita mun impak itu cari nang lipatannya bakal pacangan banyak pahalanya. Nah, berinfak itu cari yang mana fisabilillah. Itu lipatnya sampai 700 kali lipat. Nah, itu dengan kita berinfak. Ini ada orang memalarkan duitnya untuk tolak haji, padahal subhan an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fisabilillah. Nafkah yang dikeluarkan untuk ibadah haji seperti nafkah orang yang ingin melakukan perjuangan fisabilillah, dilipatkan sampai 700 kali lipat. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia, siapapun orang yang tolak haji termasuk umroh, misalnya biayanya 25 juta, itu kalikan 700 sama dengan dia sudah berinfak dengan infak 700 kali 25 juta. Berapa M toh? Mau dihitung-hitung suahlah yang bersedekah berinfak sampai miliaran. Bah, jangan harap ada. Nang ada gen kotak infak nang cari mana duit halus tadi 2000 tadi mana aja nang halus. Jangan harap nang ganal. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka dengan kita usikum wa iyaya nafsi harus beringat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang akan ditanyakan itu bahkan sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan. Sampai-sampai waktu kita masih ulun masih halus tuh, sebiji nasi itu gen juga kada wanita tinggal. Yang pertama takutan dianggap sebagai kawannya syaitan. La tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bubuhannya syaitan ya meninggalkan sebiji nasi itu. Nah, apalagi nanti berkuah, manyop kuah sop ayam. Berlebih kuah tadi apa aja peninian. Hirop jesden. Kenapa kamu kada dihirup kain aja kuburan bebenyu, mah takutan kuburan bebenyu. Yang lucunya pikiran ulun waktu halus tadi, amun kuburan bebenyu lah kita dikubur habis kada kau bernapas. Pikiran ulun namanya orang mati berarti kada bernapas. Tapi masuk kubur, dikubur bebenyu. Kada kau bernapas jauh pikiran waktu halus. Maka kada wani nah mahirap dahulu. Padahal bukan itu masalahnya. Yang masalahnya adalah Pak, kuah tadi tuh berapa teguk tadi di hari kiamat amun kita kada minum sumalatus alunna, benar-benar akan ditanya oleh Allah kenapa kada dihirup. Ini ada suatu hadis di dalam kitab tafsir Al-Bayan dijelaskan ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Zubair bin Awam. Hadis ini dari Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma.
pernah bertanya kepada Nabi ketika turunnya ayat ini, "Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im." Betakun sidin ya Rasulullah. Nah, kenikmatan apa saja yang ditakunakan dengan ayat ini? Apakah ya sidin? Termasuk nanti sebiji kurma yang kami makan dan seteguk air yang kami minum akan juga dituntut, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Nabi SAW menjawab di dalam tafsir itu, "Naam, ya." Jadi seteguk air, ya, sebiji kurma bahasa kita akan diminta pertanggungjawaban. Amun kita sebiji nasi. Jadi dengan kita yang menghadiri undangan ini, yang biasa minum banyu gelas, ulun harap mau ulangi ini supaya kita ingat. Karena fadzakir inna fa'ati dzikra wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, sesungguhnya dalam mengingatkan itu ada hal yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Insya Allah ini bermanfaat nih. Jangan sampai kita dituntut walaupun mungkin ringan aja mungkin kelihatannya, minum banyu pit itu, banyu gelas tadi, tapi kada tuntong, kada habis, menyisakan aja mandak di pinggir. Kalau lu kada berniat berarti pertanggung jawabannya adalah ada. Mungkinnya kada menghabiskan berarti tabzir. Satu, kawannya syaitan. Yang kedua, hari kiamat dituntut oleh Allah. Kenapa menyisakan? Bahwa Ustadz emang kanyang kayak apa? Nah, niati. Innamal a'malu bin niat. Niati. Niatnya kayak apa? Pertama, niatkan gasan hewan. Atau kita sekalian pas sudah keluar bawa aja. Kenapa aja? Kada habisnya. Ada bunga, siramkan ke bunga. Sedekah untuk bunga, dapat pahala. Karena berniat untuk memberikan sedekah ke bunga, atau paling tidak ke tanah. Nah, aja menyiram tanah, sedekah gasan tanah, dapat pahala. Tapi asal timbai ya, timbai kada boleh dapat pahala. Jelas kada? Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, tapi beringat juga makan di rumah kawan, diminumnya banyak kopi. Lah pas keluar kada habis, kenapa aja kada habis sedekah buat bunga kawan di tianuinya on menyukopi tapi isok matinya. Itu salah juga. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berteman dengan orang yang bodoh, yaitu adalah sebuah keburukan. Maksudnya bodoh ini terutama adalah jahil biddin, bodoh terhadap agama. Ya, amun sudah bodoh terhadap agama tuh nyaman yang jawabnya. Yuk ya tuh, mangga mantap tuh. Wah, kada boleh haram ya. Bah, sesekali kada apa aja. Nah, ya bungol kawan deh. Sesekali kada papanya yang kada boleh tuh mentelo rancak ya. Sering tuh kada boleh. Sesekali kada apa aja. Nih kawan bungol nih. Jahil ahmak ini. Bahaya. Padahal ya, ma'ambil itu ada ulama kita yang kita tahu sejarahnya buah apel, coba gara-gara ingin menghalalkan segigitan biasa kita. Tergigit buah apel, tak ingat ini enggak siapa buah apel tadi, sampai menelusuri nih. Padahal dapatnya di paret, di sungai. Melihat tergigit sudah mencari kehalalannya. Wah, ini tanggung jawabnya berat, mencari dapat rumahnya, dapat kabun tadi. Tapi dapat kabun tadi mencari siapa yang punya, bertemu dengan yang punya, minta halal. Ketika minta dihalalkan, apa aja yang punya kabun? Tidak bisa. Saya tidak menghalalkannya. Wah, berat bebannya. Pikiran kawan. Jadi bagaimana supaya bisa halal? Baik, kamu kerja dengan saya, urus kebun saya 3 tahun, tapi tanpa gaji. Sanggup sidin begawi 3 tahun untuk mendapatkan segigitan yang dari buah apel tadi itu supaya halal. Coba kenapa? Karena urusan sesama manusia nih kada tuntung, urusan sama manusia ya Allah kada mau tahu tuh, urusan kita dulu. Kalau sama Allah selesai bertaubat, tapi sama manusia harus minta ikhlasnya, minta ridhonya. Amun sawat kawan kada ridho, kada ikhlas, sampai kiamat tuntutnya karena kita tawak orang ke neraka tuh bang, kada selesai. Walaupun hanya 1 gigitan, coba 1 gigitan aja. Akhirnya apa? Setelah 3 tahun sudah begawi tanpa gaji tadi tuh, minta dihalalkan, dia tuh mah belum lagi kau ini anakku nang bebini, tapi minta ampun lah ya,
Kenapa? Anakku tuh bisu, buta, tuli, ya. Kada bebatis, kada betangan, no aja langkah penderitaannya kawannya. Tapi untuk mendapatkan halal tadi sanggup menikah. Setelah ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin selesai. Nah, silahkan datangi binimu. Masuk ke dalam sekali lain. Orangnya mencilak, matanya bagus, ya, mendengar aja, bepandir kawa, bebatis betangan, lainnya buka halal, ya ainya tuh ya. Ah, coba. Dan dari mereka berdua inilah lahir anak yang soleh dan solehah. Bapak dan ibu yang berbahagia, maka itu diingatkan dengan kita, jalis akhlas sidqi wal wafa. Amun ingin punya teman duduk itu carilah orang-orang yang jujur, yang memenuhi ya janji-janjinya, yang selalu menepati janjinya. Jalis akhlas sidqi wal wafa. Janjinya kepada siapa? Janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih utama adalah orang yang dapat menunjukkan kita, membuat kita selalu bersemangat di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Teman yang baik buatmu itu adalah yang selalu menangisimu, bukan yang suka mentertawakanmu. Artinya apa? Inya sedih amun kita salah. Inya ingin kita ini baik. Nah, itulah orang yang perlu kita jadikan teman, bukan yang jahil, yang fal'iyazubillah bahkan membuat kita melakukan banyak kemaksiatan dan dosa. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tepat sudah jam 5 di situ. Bila mana ada salah dan khilaf, ulun mohon minta ampun, minta rela, minta ridho atas segala kesalahan dan kekhilafan ulun. Demikian yang ulun dapat sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, dan kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ulama'is shalihin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin rahman amin rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'mah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa wajhikal karim azimin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim taslim man katsira bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi yawmina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah wa hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kull 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una lid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahina hayata su'ada ya hayata man tuhibbu baqa'ahum wa tawaffana wafata syuhada wa fata man tuhibbu liqa'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka taufiqa wal hidayah wa nas'aluka al istiqamata wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu